Baik anak-anak Miss, kita lanjutkan pelajaran kita IPA tentang sumber daya alam. Ingat anak-anak Miss, apa pengertian sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bermanfaat bagi manusia. Jadi jika tidak bermanfaat tentu bukan sumber daya alam. Nah, apa saja manfaat sumber daya alam itu? Nah, kita tahu ada banyak manfaat sumber daya alam. Seperti contohnya sumber daya alam hayati. Ayo, masih ingat apa sumber daya alam hayati? Ya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, apa manfaatnya? Contoh hewan ya. Hewan itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan atau bahan pangan. Contohnya ikan, kita gunakan untuk lauk pauk ya, untuk menghasilkan protein yang kita butuhkan. Kemudian ada udang, telur, ya, dan masih banyak contoh-contoh hewan lainnya yang bermanfaat seperti daging. Ya, semua ini kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain sebagai sumber makanan, hewan juga bisa kita manfaatkan untuk berbagai-bagai keperluan seperti untuk membuat pakaian atau sandang. Dari mana kita peroleh hewan apa yang menghasilkannya? Nah, ada sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Kemudian ada bulu domba yang kita bisa gunakan untuk menjadi bahan pakaian. Nah, jadi semua ini kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain bahan pangan dan sandang, hewan juga bermanfaat dalam pekerjaan manusia, yaitu tenaganya seperti kuda dapat kita manfaatkan untuk menarik delman. Kerbau juga bisa kita manfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Sumber daya alam hayati selain hewan ada tumbuhan. Adapun manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita itu seperti padi, ubi, kacang-kacangan, dan yang lain-lain bisa kita gunakan sebagai sumber makanan atau pangan. Seperti di negara kita, padi ini merupakan salah satu sumber makanan atau bahan pangan paling banyak yang kita gunakan ya. Kemudian ada sayuran dan juga buah-buahan. Selain sebagai sumber makanan atau pangan, tumbuhan juga memiliki manfaat yang lain, seperti sebagai bahan obat-obatan dan juga bumbu makanan. Ya, tumbuhan rempah-rempah biasanya kita gunakan untuk membuat obat ataupun bumbu makanan, seperti kunyit, jahe, lengkuas, kulit kayu manis, pala, cengkeh, dan yang lain-lain. Kemudian untuk bumbu masakan kita gunakan bawang, cabai, tomat, dan yang lain-lain. Selain sebagai sumber makanan dan bumbu atau bahan obat-obatan, tumbuhan juga kita gunakan untuk membuat rumah atau disebut dengan kebutuhan papan. Nah, pohon-pohon yang sudah ditebang akan dibuat menjadi papan, kemudian akan digunakan sebagai bahan pembuat rumah. Pohon tidak hanya untuk membuat rumah atau juga keperluan papan. Kita juga bisa menghasilkan buku atau kertas dari pohon tertentu, ya. Selain itu, apalagi manfaat tumbuhan? Nah, tumbuhan juga bisa kita gunakan sebagai sumber atau bahan pembuat pakaian. Tumbuhan apakah itu?
Tumbuhan yang kita gunakan atau yang menghasilkan bahan pembuat pakaian adalah kapas. Pohon kapas jika sudah menghasilkan kapas yang siap dipanen akan diproses atau diolah menjadi bahan-bahan setengah jadi seperti benang yang nanti akan digunakan untuk membuat pakaian atau yang lainnya sesuai kebutuhan. Manfaat lain dari tumbuhan yaitu sebagai bahan pembuat karet. Ya, pohon karet akan menghasilkan getah karet yang nanti akan diolah untuk membuat karet. Nah, jika sudah siap digunakan, karet tersebut bisa diolah untuk menghasilkan barang-barang yang terbuat dari karet sesuai kebutuhan manusia. Contohnya untuk membuat ban, karet gelang, membuat penghapus, perahu karet, sarung tangan karet, dan yang lain-lain.